Lu ngerti kata bahasa Indonesia nggak? Tahu kata penting nggak? Nenek udah meninggal. Dan kalian tahu nggak sih, sehari sebelum nenek ini meninggal, nenek ini ngomong, Gabriel jual peti mati nggak? Oh my god, aku merinding loh guys. Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Random Talk. Di video kali ini aku akan membagikan cerita dari followers aku. Untuk nama, lokasi, dan apapun itu akan aku samarkan demi menjaga privasi dan aku menghargai privasi followers aku. Tapi aku masukin aja di segmen Random Talk ya. Jadi di sini aku lebih banyak untuk menceritakan. Terserah kamu mau ngambil ini sebagai pembelajaran atau cuma hiburan aja. Ngelihat dari judulnya pasti kamu penasaran kan, kok bisa ini terjadi. Tanpa menunggu lama, kita langsung mulai ke ceritanya sekarang. Let's go! Cerita ini datang dari followers aku bernama Gabriel. Dia menceritakan kisah percintaannya yang sudah berjalan hampir 3,5 tahun. Jadi awal kenal Gabriel itu dengan pacar yang bernama Jenny, dia kenal di grup sosial media. Aku nggak bisa sebut ini sosial media platform apa. Pokoknya awal kenalan mereka itu di sosial media. Mulai tuh si Gabriel merasa nyaman karena pembawaan si Jenny ini orangnya dewasa, positive vibes, nyambung diajak ngobrol, dan bisa dibilang ilmu agamanya itu sangat mendalam dan berkembang secara teori dan praktik di kehidupan nyata. Padahal awalnya tuh si Gabriel nggak mau pacaran dulu karena dia itu pengen fokus untuk mendalami agamanya kan. 1 tahun Gabriel sebelum ketemu Jenny, dia itu lagi fokus banget untuk mengembangkan diri, untuk mempelajari ilmu agamanya. Jadi biar dia tuh fokus dulu deh sama kehidupan religiusnya. Mulai 1 tahun kemudian mereka bertemu dalam satu tim grup. Aku nggak tahu ini tim grup apa ya guys. Pokoknya intinya mereka itu masuk ke dalam satu komunitas di dalam grup. Ini ribet banget ya bahasanya. Masuklah ke chat pribadi, mengenal satu sama lain, namanya siapa, tinggal di mana, bla 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 bla. Tapi si Jenny ini, chatting dia tuh merempet ke arah kayak orang mau PDKT. Jadi mungkin kayak ada genit-genitnya, ada flirty-nya. Bikin si Gabriel ini tuh hampir terhanyut dengan chatting tersebut. Mulailah tumbuh percikan-percikan cintanya. Tapi Gabriel langsung kayak, enggak. Dia sadar dulu. Ini emang chatnya mulai ngarah ke PDKT nih. Mulai ada flirty-nya, mulai ada kayak, ya modus-modus gitulah. Tapi dia sadar untuk tidak dulu. Jangan dulu deh, aku mau fokus sama ilmu agamaku. Aku pengen sharing dulu sama si Jenny ini. Aku nggak mau mikirin pacaran dulu sama Jenny. For your information, sebenarnya Gabriel ini punya cita-cita untuk menjadi pemimpin khotbah di dalam agamanya. Jadi kayak pemimpin agama gitu, atau ya yang suka kayak ceramah-ceramah. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah dia mempelajari ilmu agamanya dia mulai menyimpulkan pengetahuan dari berbagai pandangan yang ada. Kalau misalkan pengen jadi pemimpin khotbah di dalam agama tertentu, harus dapat timing yang pas. Tidak boleh ada paksaan. Mamanya Gabriel nggak mengizinkan anaknya untuk menjadi pemimpin khotbah karena pengen anaknya itu sukses dalam finansial, bukan sukses dalam religiusnya. Ini ngerti sih, aku sebagai orang tua pasti pengen anaknya tuh sukses, pintar cari duit, punya duit yang banyak, biar bisa memenuhi kebutuhan hidup gitu. Tapi pandangan mama dan Gabriel ini bentrok karena mereka punya latar belakang agama yang berbeda. Oke, jadi Gabriel ini karena ngedengerin saran dari mamanya untuk sukses dalam finansial, dia mencoba untuk menyesuaikan diri dulu. Karena itu Gabriel mewajarkan mamahnya. Ya udahlah, wajar mama gua karena kan dia nggak ngerti sama agama yang aku anut. Akhirnya Gabriel ini mencoba jalan lain untuk sukses dulu dalam finansial. Karena Gabriel ngerti, mamanya tuh merasa kayak takut jauh gitu dari anaknya. Ketika anaknya udah fokus sama religiusnya, fokus jadi pemimpin khotbah di agamanya, mamanya tuh takut merasa anaknya jauh, terus nggak sukses dalam finansial, nanti gimana mau biayain hidupnya? Itu di pikiran mamanya. Dan di satu sisi Gabriel juga harus mencari cewek di mana pengetahuan ilmu agamanya itu mendalam. Jadi mereka ketika pacaran itu bisa saling sharing. Dan si cewek ini bisa jadi mengerti Gabriel untuk ngejalanin kehidupannya tuh seperti apa. Yang dimana bisa melihat arti ilmu agamanya itu dengan baik agar si Gabriel ini bisa jadi pemimpin khotbah. Jadi tuh dia pengen ya terbuka dulu lah sama calon pacarnya nanti kalau aku ini nanti mau jadi pemimpin khotbah loh, kamu mau nggak punya pasangan yang kayak begini? Dan cocok juga untuk jadi patokan prioritas. Cocok di sini bisa dibilang bukan hal yang perlu gua atur atau di request, tapi udah sejalan sama apa yang Gabriel mau dan bisa bikin nyaman juga sama dia. Dan juga sebaliknya, jadi mereka tuh biar saling nyaman satu sama lain. Jadi satu visi misi gitu loh, punya pemikiran sama, pandangan agamanya juga sama, ya dia pengen punya sosok cewek yang religius. Akhirnya setelah kenal si Jenny, Gabriel ini mencoba untuk membuka hati.
lebih jauh, mengenal lebih jauh. Mulai tumbuh nih guys, percikan-percikan cinta mereka. Disitulah awal mula percintaan Gabriel dan Jennie. Mereka itu mulai PDKT di masa pandemi. Oke, berarti 2020 ya guys. Dan sayangnya umurnya Jennie ini jauh banget sama Gabriel. Komunikasi mereka berjalan dari sosial media, masuklah ke WhatsApp. Di WhatsApp ini mereka saling mengenal satu sama lain. Orang PDKT gimana sih? Dan Gabriel ini pengen banget ngajak ketemu Jennie. Ya wajar dong, kita lagi PDKT sama orang, masa nggak pernah ketemu sih? Gitu. Tapi situasinya lagi nggak mungkin nih, karena lagi COVID, pandemi. Kita nggak boleh kemana-mana kan. Harus stay at home, karantina. Entah kenapa timingnya tuh pas banget. Lagi pandemi, nggak bisa kemana-mana, jadi si Gabriel ini harus stay at home. Kebetulan Jennie juga lagi fokus sama pendidikannya, jadi online, di rumah aja. Dan pas banget si Gabriel ini lagi nonton drakor guys, jadi baper-bapernya drakor. Aku sebagai pecinta drakor kayak ngerti banget sih perasaan si Gabriel ini. Udah lagi PDKT sama orang, terus nontonnya drakor. Diembat dah tuh perasaan, yakin banget aku. Ngaku deh buat teman-teman yang nonton drakor. Apalagi kamu lagi punya crush, terus tiba-tiba nonton drakor, kamu jadi punya fantasi sendiri di kepala kamu. Seolah-olah nanti hubungan kamu dengan si crush ini seperti drama yang kamu tonton. Satu hal yang bikin Gabriel ini pengen banget mengenal Jennie lebih jauh adalah umur mereka masih jauh kan, tapi pemikiran Jennie ini dewasa banget. Selama PDKT di chat itu, Gabriel tuh terheran-heran kayak, ini serius nih, umur segini kok pemikirannya dewasa banget. Terheran-heran, bingung. Tapi ya udah jalanin aja. Makin tertarik, makin jatuh cinta. Tapi bodohnya Gabriel nggak curiga. Nah, di sini kita mulai dikasih clue sumber konfliknya. Akhirnya Gabriel ini terhanyut dengan obrolannya sama Jennie. Ya udah baper lah gitu, udah gak bisa lagi ditinggal. Udah terlanjur gue jatuh cinta sama lo. Mencari tanggal yang pas, akhirnya ditembak lah si Jennie. Boom! Mereka akhirnya resmi pacaran. Hai, tepuk tangan guys! Mereka akhirnya resmi pacaran. Nah, mulai masuk ke hubungan pacaran harus saling terbuka satu sama lain dong, ya nggak? Komunikasi makin terbuka, jadi tahu nih, apa sih tujuan dari hubungan ini? Oke, jadi Gabriel ini jujur sama Jennie, aku ini nanti pengen jadi pemimpin khotbah loh di agama kita. Kamu mau kan nerima aku? Kamu nggak apa-apa kan? Dan akhirnya Jennie mengerti sama keadaannya si Gabriel. Oke, ya suatu saat kalau misalkan kita menikah, suamiku ingin fokus ke pandangan religiusnya, jadi pemimpin khotbah di agamanya. Oke, Jennie mengerti itu. Saling mengerti satu sama lain, sejalan juga, seiman juga, lanjut terus dong, gas hubungan ini. Makin serius. 2 bulan setelahnya, kalau nggak salah, akhirnya dia ketemu sama Jennie. Hah? Bentar, Bentar, ini nembaknya lewat WA gitu? Jadi belum pernah ketemu selama pacaran? aku baca lagi ya. 2 bulan setelahnya kalau nggak salah, Gabriel ini nyamperin Jennie untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya loh guys. Jadi selama ya PDKT kan via WA. Jadi waktu ditembak itu benar-benar belum ketemu. Ini buat yang cerita sama aku, pasti nonton. Coba DM aku yang cerita, tolong kasih tahu. Datanglah si Gabriel ke rumahnya Jennie. Ketemu, disambut sama neneknya. Hai, oh kamu Gabriel ya, pacarnya Jennie. Halo, iya, saling kenalan. Mereka mulai terbuka kan, keluarga pacar. Masa kita nggak terbuka sama keluarga pacar sih? Pas dia pertama kali ketemu Jennie, dalam hati, oh masih kecil ya? Iya, karena umur mereka tuh jauh. Waktu pertama Jennie ketemu sama Gabriel pun malu-malu gitu loh. Ya wajar sih Gabriel, karena kan ada pribadi yang kayak gitu. Kita di chatnya happy, seru, tapi pas ketemu orang yang malu-malu, Gabriel ini maklum sama sikapnya si Jennie. Cara ngomongnya Jennie di dunia nyata sama di dunia WA itu beda banget. Dia merasa kalau di WA ini si Jennie bener-bener kayak dewasa banget, bisa sharing, bisa pembawaannya keren gitu. Lugas lah bahasanya, aku juga nggak tahu. Ya udahlah, dijalanin dulu kan sama Gabriel. Seiring berjalannya waktu, mamanya Jennie itu baik banget sama Gabriel. Bahkan neneknya Jennie apa-apa nanya dulu ke Gabriel. Mungkin nanya kayak, gimana kabar kamu? Gimana mama? Atau, Jennie lagi sama kamu nggak Gabriel? Tolong antar pulang ya. Oke, mereka kan ngejalanin hubungan di masa pandemi ya, waktu COVID.
Ternyata mereka positif COVID. Bentar, ini yang positif COVID itu siapa? Oh, neneknya si Jenny ya. Neneknya Jenny ini kena COVID. Udah tua ya nenek-nenek. Itu rentan banget guys kena penyakit. Gabriel bantulah mereka, bantu cariin rapid dan lain-lain. Dan si Gabriel ini terus kayak nge-push si Jenny, ayo prioritasin nenek kamu dulu. Karena orang tua itu rentan banget kan kena virus ini. Dan bisa dibilang fisiknya itu lebih lemah kan orang tua. Tapi nyebelinnya keluarga Jenny itu nggak serius ngeliat COVID ini. Mereka nggak memperhatikan kesehatan. Akhirnya tetaplah si Gabriel ini kayak berusaha kan yang terbaik untuk orang tuanya Jenny. Untuk keluarganya Jenny. Karena mereka nggak serius sama virus COVID, hasilnya nggak maksimal. Dan nggak ketahuan nenek ini positif COVID. Selang beberapa hari akhirnya nenek ini drop. Aduh. Kan udah dibilangin kan nenek? Udah dibilangin sama Gabriel untuk pakai rapid yang benar, jaga kesehatan karena orang tua. Lanjut guys. Tiba-tiba sekitar subuh gitu, si nenek ini akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pokoknya bisa dibilang oksinya itu turun jauh. Aku bingung guys bahasanya, oksi jauh. Pokoknya nenek ini drop, harus buru-buru dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya rumah sakit udah pada penuh. Dan akhirnya nenek ini nggak ketolong. Jam 4 subuh Gabriel tuh kebangun karena ditelepon sama mamanya Jenny. Gabriel, nenek udah meninggal. Oh my god, tuh kan. Turut berduka cita. Dan kalian tahu gak sih? Jadi mamanya Jenny itu cerita ke si Gabriel kalau sehari sebelum nenek ini meninggal, nenek ini ngomong, Gabriel jual peti mati nggak? Oh my god, aku merinding loh guys. Demi Tuhan, kalau misalkan kalian bisa lihat nih, berarti si nenek ini udah pasrah dan tahu kalau dirinya itu bakal meninggal. Oh my god, aku merinding guys. Aku merinding, kakiku merinding. Akhirnya si Gabriel itu nyesel banget, kayak senyesel-nyeselnya nggak bisa ngebantu dengan sepenuhnya. Sampai neneknya Jenny ini meninggal. Sampai dia tuh bilang ke Jenny, kenapa pas rapidnya datang di awal nggak diprioritasin neneknya dulu? Cerita tentang neneknya Jenny itu selesai ya. Masalah rapid, masalah COVID, udah selesai. Selang setahun kemudian, pas mereka ngejalanin hubungan, kok Gabriel ini merasa kayak jenuh ya? Mulai kayak bosen, komunikasi cuma satu arah, yang banyak ngomong itu cuma Gabriel, si Jenny cuma iya-iya doang. Cuma ikut-ikutan aja. Kayak nggak ada gairahnya lagi di dalam hubungannya. Itu sebenarnya sebel banget sih. Jujur aku sebel banget sih. I feel you, Gabriel. Komunikasi cuma satu arah, dia udah nggak nanggepin kita. Aku sih udah bye kalau kayak gitu, itu udah red flag soalnya. Gak ada orang yang sibuk di dunia ini, percaya nggak guys? Ini out of topic dulu ya. Gak ada seseorang yang sibuk. No one is too busy. Tapi prioritasnya itu apa? Kalau kamu bukan prioritas dia lagi, gara-gara komunikasi cuma satu arah, akhirnya Gabriel mikir, apa udahan aja ya? Kok gini amat sih, yang ngomong gue doang. Gue merasa gak nyaman nih sama Jenny lama-lama. Tapi karena sikap mamanya Jenny itu baik banget sama Gabriel, akhirnya dipertahanin sampai 3 tahun. Yes, 3 tahun. Dan akhirnya jalan 3,5 tahun, si Jenny ini mau pindah rumah. Jadi sebagai pacar nih, si Gabriel mau dong bantuin pacarnya untuk pindah-pindahin barang, masukin ke dalam mobilnya. Sampai Gabriel ini bela-belain ngangkut barang ke mobilnya sampai jam 11 malam. Jadi waktu dia pulang kerja, itu kan sore. Pulang kerja langsung ke rumahnya Jenny untuk ngebantuin angkat-angkat barang pindahan rumahnya Jenny. Wah gila sih, awal-awal bantu mindahin barang itu banyak banget. Jadi si Jenny itu nggak ikut mobilnya Gabriel, dia ikut sama mamanya di mobil yang lain. Di akhir-akhir ngangkut barang, akhirnya barangnya udah sedikit dan posisinya mereka udah pindah, udah nggak nginep lagi di rumah yang lama. Akhirnya Gabriel ngajak dong si Jenny untuk ikut ke mobilnya, temenin gitu loh, temenin pacarnya di jalan, nggak mau dong ayangnya sendirian. Tapi malahan responnya Jenny ini bikin si Gabriel itu kecewa, dia merasa kayak males, macet, dia tetap pengen ikut mobil yang lain sama mamanya. Disitulah rasa kecewa mulai timbul. Gue udah bantuin elu ngangkat barang, gue rela sampai jam 11 malam demi Jenny. What's wrong with you, Jenny? Setelah pindah rumah ini, si Gabriel itu merasa kayak gak nyaman di rumah barunya Jenny. Jadi rumah mereka tuh kayak model kecil, terus tingkat 2.
Kebayang lah ya guys, sesempit apa. Ujung-ujungnya si Jenny itu ngumpul aja sama keluarganya. Ada pacar kokonya gitu. Jadi kokonya itu ngebawa pacarnya. Bisa dibilang kakak ipar. Ya, bisa bilang kakak ipar lah gitu bahasanya. Dia lebih asik sama kakak iparnya dibanding pacarnya sendiri yang lagi di rumahnya. Nggak diajak interaksi. Dia merasa seperti orang asing jadinya. Gabriel itu merasa nggak nyaman. Dan pengen sesekali, dia tuh mau ngajak Jenny ke pasar, jadi tempat kokonya. Biar itu loh hubungan relasi keluarganya tuh makin deket gitu. Apalagi kan ini pacarnya. Masa pacarnya nggak deket sama keluarganya dia gitu. Sampai di suatu hari dia pengen ngajak Jenny jalan ke tempat pasar yang tadi. Dia jawab, lihat nanti. Karena si Jenny ini lagi capek kerja sambil kuliah. Iya kan? Karena capek kerja, si Jenny itu sering pegel-pegel kakinya. Jadi dia ke salon dulu buat pijit-pijit gitulah. Salon atau spa gitu, aku nggak pernah guys soalnya. Pergi untuk merilekskan dirinya biar fisiknya itu kuat lagi. Ditanyain dong sama Gabriel, gimana badan kamu? Enakan? Jenny jawab, enakan. Dipastiin lagi nih sama Gabriel, karena kan dia mau ngajakin si Jenny ke pasar buat ketemu kokonya. Dia ngajak hari Sabtu. Gimana hari Sabtu? Jadi nggak? Lihat nanti. Wah, dari sini sih udah kelihatan sih guys menurut aku. Aku sebagai kayak POV-nya penonton nih, ini dia aja kayak nggak ada tanya balik ke Gabriel. H-1 sebelum ke pasar. Hari Jumat berarti ya guys. Jumat sore datanglah si Gabriel ke rumahnya Jenny buat nitip bajunya. Dengan berharap, oke, besok Jenny itu bisa ikut si Gabriel untuk ke pasar. Jadi kan sekalian tuh ke rumahnya Jenny, ngambil baju, jemput kamu juga sekalian. Dipastiin sekali lagi sebelum Gabriel jalan. Kamu mau ikut nggak? Tiba-tiba Jenny bilang, aku nggak mau ikut, aku maunya istirahat. Kecewa kedua kalinya yang dirasain sama Gabriel. Kayak, lu kok kayak nggak nganggep gua ada sih sekarang? Pertama, Gabriel ini pengen ke pasar, tapi bajunya ada di rumah si Jenny. Kedua, dia pengen ke tempatnya Jenny, ngerasa nggak nyaman, merasa jadi orang asing, gak dianggap. Jadi orang asingnya karena apa? Dia tuh lebih asik sama kakak iparnya dibanding nemenin pacar sendiri yang lagi di rumah. Ujung-ujungnya kan dia gak jadi ngambil bajunya tuh di rumah Jenny, karena bolak-balik jauh banget. Di pasar dia bener-bener gak nyaman. Besoknya dia nanya ke Jenny, tapi dia tuh bilang dulu, dia jujur akhirnya ke Jenny, aku ini ngerasa kecewa loh, aku merasa jadi orang asing, kamu kayak gak nganggep aku, kamu lebih asik sama kakak ipar kamu. Padahal kamu loh alasan aku untuk bantuin pindahin barang. Demi kamu loh aku begini, kamu gak hargain aku sih, kamu begini sih, aku jadi kecewa loh. Itu yang ada di pikiran Gabriel dan diungkapin ke Jenny. Pas bahas itu ya, bahas kekecewaannya, dia kan lagi ngeluarin unek-uneknya nih di chat. Si Jenny tuh lama banget ngebales chat, ditungguin sama Gabriel. Karena dia belum mulai kerja kan, udah nyampe di tempat kerja, Gabriel masih ngoceh tuh di chat, masih kayak ngeluarin unek-unek lah. Akhirnya dipotong sama Gabriel. Ya udah lanjut ntar, telepon aja, penting. Jenny pulang kerja jam 2 siang. Ditungguin lama Gabriel, kok ini orang kagak bales-bales chat. Kenapa jadi ngilang, slow respon. Ditungguin lagi sampai jam 6 sore. Karena Jenny jam 5 sore itu mau ke kampus. Jadi kuliahnya malam. Padahal jam setengah 6 itu Gabriel tuh telepon, kamu di mana? Ini di kantin kok. Sama siapa? Sama si ini, pokoknya namanya temen cowok semua. Mulai naik darah dong, karena temennya cowok semua di sana. Negative thinking, mikirnya jangan-jangan si Jenny itu punya cowok lain. Lu ngerti kata bahasa Indonesia nggak? Tahu kata penting nggak? Gue tunggu kabar ya, udah gue chat, dipesenin. Kalau sempet ya telepon, ini penting. Dan Jenny tuh jawabnya kayak alasan sana-sini, ya nggak jelas lah. Nah, Gabriel ini inget kalau Jenny itu punya kuis. Dia nggak mau lah ganggu pacarnya. Takut kalau ceweknya tuh merasa tertekan. Berantem terus ngeganggu kuisnya Jenny. Udah, di situ Gabriel langsung stop. Ngerem semua amarah dia. Nah, keesokan harinya, Gabriel jemput lah si Jenny untuk nganter kerja. Jadi kayak sekalian mungkin mereka kerja ya. Dijemput. Nah, di perjalanan ini dia mulai ngoceh lagi guys, si Gabrielnya. Karena katanya udah ketahuan semalam. Ketahuan apa nih guys? Ketahuan udah punya yang lain. Dia ngomong lah terang-terangan, ada apa sih? Kalau ada cowok lain mah bilang aja info. Gak apa-apa kok, gue lepasin. Dia ngomong lah di situ sepanjang jalan, dia merasa kecewa. Pokoknya unek-unek semua yang udah terjadi, dia keluarin. Tiba-tiba Jenny nangis. Nangis lah, dia bilang. Sebut saja panggilan mereka itu adalah Ayang.
Kan gitu ayang, gak ada yang lain kok. Karena si Gabriel ini tuh udah ngomong panjang lebar. Mereka minggir dulu dong di pinggir jalan, karena kan lagi di jalan tuh. Ngeliatlah si Jenny lagi nangis kan. Mereka tatap-tatap wajah, komunikasi lebih intens. What's wrong with you gitu loh maksudnya. Apa sih yang terjadi sama Jenny ini? Masih terheran-heran gitu si Gabriel. Akhirnya tahu nggak guys? Jenny ngomong, aku nggak enak sama mami. Loh? Guys, inget nggak sebelumnya? Kita sudah tahu clue-nya di awal. Clue sumber permasalahan mereka. Dan inilah mulai terungkap. Jenny nggak enak sama mamanya selama ini. Karena jujur aja Jenny itu udah bosan sama Gabriel. Tapi dia nggak enak buat bilang sama mamanya kayak, "Ma, aku udah bosan loh sama Gabriel, aku pengen udahan aja." Dia nggak berani ngomong kayak gitu sama mamanya. Lanjut. Nah, Gabriel kaget dong. Loh, kenapa nggak enak sama mama? Ini kan hubungan kita. Kok jadi malah kayak perjodohan sih? Kan kita yang jalanin. Nah, si Jenny ini masih nangis nih. Iya sih. Makin bingung dong Gabriel. Ini apa sih maksudnya? Kenapa lu nggak enak sama mama lu? Akhirnya, sebuah fakta terungkap. Jenny ngomong gini. Emangnya ayah nggak sadar kalau awal kita PDKT itu bahasanya bukan bahasa aku? Loh, kan aku nggak pakai bahasa baku. Bingung dong Gabriel. Maksudnya apa? Jadi yang di awal chat itu bukan Jenny. Siapa? Mama. Iya. Dari awal tuh aku nggak mau main sosmed. Tapi dipaksa mami. So, selama ini pribadi yang dewasa, positive vibes, dan bener-bener dalam banget ilmu agamanya, pribadi yang dikenal sama Gabriel selama ini adalah mamanya Jenny. Berarti ya, ini pandangan aku nih, asumsi aku, berarti selama ini yang ngutak-ngatik chat gitu mamanya Jenny dong, pakai akunnya Jenny. Setelah sekian lama si Gabriel itu sebenarnya merasa janggal. Tapi ya udahlah, dia berpikir positif aja. Yang selama ini dia bingung, kok anak seumur ini dewasa banget sih pemikirannya. Ternyata sosok yang dia kagumi, yang dia cintai selama ini bukan sosok yang dia pacarin. Wow! Gue merasa ditipu. Ngejalanin hubungan 3,5 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar. Di satu sisi Gabriel itu udah serius kerja demi masa depan sama Jenny. Kerja makin susah, capek-capek demi lu, gue nyari duit demi lu, tapi lu nipu gue. Pusing dalam finansial demi kedepannya. Guys, out of topic lagi ya. Pokoknya kalau cowok udah effort, udah invest uang, invest waktu, invest tenaga demi kamu, trust me, he really that into you. Gak ada cewek lain selain kamu, beneran deh. Ini mau percaya atau enggak, proses bapernya cowok dan cewek itu beda. Kalau cowok semakin berjuang, semakin ngejar kamu, semakin berusaha, apalagi dia sampai ngeluarin uang untuk cewek, fix dia suka sama kamu. Kamu jangan pernah meremehkan siapapun cowok yang effort, kamu hargai. Nah, kalau cowok nggak dihargai ya karena dia berjuang, itu benar-benar mereka tuh benar-benar jatuh banget harga dirinya, egonya benar-benar Makanya waktu dia bantuin pindahin barang ke rumah barunya Jenny, itu kan dia effort banget. Invest apa? Tenaga, waktu. Dan gak sedikit juga uang yang dikeluarin sama Gabriel selama pacaran. Dia udah ngerawat si Jenny. Ini bukan perhitungan ya, tapi gimana ya, gue udah capek kerja-kerja coy demi dia. Kira kesepakatan berpisah. Ya mereka kira putus. Terus dia bilang sama Jenny, ya udah, aku udah tahu faktanya, udah tahu kebenarannya, jangan bilang-bilang mama ya kalau aku udah tahu. Mamanya Jenny itu sebenarnya baik banget sama Gabriel, cuma caranya salah. Dia pengen yang terbaik buat anaknya, tapi caranya salah. Gue merasa dimainin. Dan posisinya sekarang keluarganya Jenny punya tunggakan jutaan rupiah. Tapi di satu sisi, ya Gabriel udah males lah chattingan sama Jenny. Itu juga sebenarnya masih nunggak-nunggak, cuma kayak ya males. Dan lucunya tuh mama Jenny sekarang jadi satu tempat ibadah sama Gabriel. Ini adalah segmen Random Talk dengan durasi paling panjang. Gimana teman-teman, enjoy nggak sama cerita ini? Kalau kamu punya cerita lagi yang menarik tentang relationship atau tentang apapun, horor juga, boleh banget DM di Instagram aku, Sheila Damayanti. Follow Instagram dan TikTok aku, subscribe channel ini, dan thank you for watching. Don't forget to like this video, comment down below, subscribe, and share to your friends. Bye! See you on my next video!